Kita lipat tangan, tundukkan kepala, kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang indah ini Tuhan. Engkau berkati kami Tuhan pada Jumat Agung ini. Tuhan Yesus yang baik, kami akan memperingati hari penyalipan-Mu Tuhan. Begitu besar pengorbanan-Mu bagi kami umat-Mu Tuhan. Ajarkan kami selalu Tuhan untuk mengingat, memperingati di dalam hati kami, agar kami selalu tetap bersyukur, takut akan dosa Tuhan Yesus. Engkau berkati juga pelayanan kami hari ini Tuhan. Engkau berkati adik-adik sekolah minggu di rumah Tuhan Yesus. Engkau berikan kami selalu sukacita, kesehatan, dan curahkan berkat-Mu kepada kami. Tuhan Yesus, sebentar kami mau memulai ibadah kami Tuhan Yesus. Kami siapkan hati dan pikiran kami untuk memuji memuliakan nama-Mu. Hadirlah Tuhan di tengah-tengah kami. Amin. Sebelum kita beribadah, kita bernyanyi dulu ya adik-adik. Yuk, kita gerakkan badan kita, yuk. Hatinya, tutup mata, lipat tangan, tundukkan kepala. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, di mana kami Tuhan boleh mengikuti ibadah Jumat Agung yang akan kami laksanakan Tuhan. Tuhan, hadir Kau di tengah-tengah kami Tuhan, agar kami siap untuk mendengarkannya. Bapa di surga, kami serahkan ibadah kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah adik-adik, firman Tuhan pada Jumat Agung ini diambil dari Yohanes 19 ayat 17 sampai 24. Yuk kita siapkan Alkitab kita baca sama-sama dari TK kelas 1 sampai 8. Kita mulai dari ayat yang 17, kita sama-sama membaca. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan, mereka dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Ayat ke-20. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, 'Aku adalah Raja orang Yahudi.'" Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membaginya menjadi 4 bagian untuk tiap-tiap prajurit. Satu bagian jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit. Dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata kepada orang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi
baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Demikian firman Tuhan adik-adik. Kita saat ini mendengarkan firman Tuhan atau cerita Alkitab. Baik adik-adik semua, tadi sudah dibaca firman Tuhan yang diambil dari Yohanes 19 ayat 17 sampai dengan 24. Di ayat 17 ini bisa kita lihat bahwa adik-adik, sebelumnya kita rangkaikan dulu dengan yang video ibadah minggu lalu. Adik-adik mendengar cerita khotbah minggu lalu? Iya, betul sekali. Minggu lalu Tuhan Yesus dibawa ke peradilan. Ya, sedang dalam peradilan oleh Pontius Pilatus dan juga Herodes, ya. Dan pada saat ini, kalau dari firman Tuhan yang diambil di sini dikatakan sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak. Berarti di dalam peradilan tersebut Tuhan Yesus diputuskan bersalah dan dianggap sebagai orang jahat. Oleh karena itu Tuhan Yesus memikul salib keluar dari tempat itu dan masuk ke tempat tengkorak yang dalam bahasa Ibrani adalah Golgota namanya, ya. Dan juga di sini ternyata ketika Tuhan Yesus membawa atau memikul salib yang berat tersebut, ada juga orang-orang yang mau membantu untuk menggantikan memikul salibnya. Contohnya adalah Simon dari Kirene, ya. Begitu juga di sini dikatakan di ayat ke-23 dikatakan bahwa para serdadu itu membuka jubah Yesus. Artinya di sini adalah bahwa Tuhan Yesus akan mengalami banyak penghinaan, ya, oleh karena dosa-dosa manusia. Dan di sini juga Pilatus membuat tulisan Indri di dalam salibnya. Maksudnya adalah inilah Tuhan yang kalian elulukan. Tuhan yang kalian elulukan itu sudah mati atau sudah meninggal. Itu adalah artinya dari Indri, ya. Di sini adik-adik harus dapat melihat bahwa Tuhan Yesus di kayu salib itu adalah karena Tuhan Yesus sangat mencintai kita, sangat mencintai anak-anaknya, sehingga ia mau berkorban untuk menyelamatkan kita dan menebus dosa-dosa kita, manusia yang berdosa ini. Jadi di dalam kehidupan kita atau di dalam kehidupan adik-adik juga harus mau memikul salib. Memikul salib itu artinya kalau dalam kehidupan adik-adik adalah mau menolong orang tua, mau membantu orang tua, dan juga mau belajar, ya. Itu di dalam kehidupan Paku, lambungnya ditusuk. Tuhan Yesus rela disalibkan agar kita bisa masuk surga. Akhirnya pada jam 3 sore, Tuhan Yesus telah mati. Tentang pengorbanan Yesus disalibkan demi menebus dosa manusia, kita ambil contoh cerita kisah seorang ibu yang mengorbankan diri untuk anak-anaknya, di mana ibu tersebut berjuang rela mati dimakan ikan demi menyelamatkan anak-anaknya tercinta. adik-adik. Baiklah adik-adik, tadi kita sudah nonton cuplikan video atau cerita bergambar ya Kak Samia, tentang apa itu, Kak? Tentang pengorbanan seorang ibu yang rela mati buat anak-anaknya ya Kak Samia. Contoh lagi Kak Samia, buat mama papa bekerja banting tulang mencari nafkah siang malam tanpa kenal lelah, berkorban demi anak-anaknya juga ya Kak Sam ya. Pengorbanan ya Kak. Iya. Terus satu lagi ya Kak Sam, di saat adik-adik sakit, tidak
mama papa kadang tidak tidur ya Kak Sam ya. Sampai begadang Kak. Ya ampun, sampai mereka matanya bengkak gitu ya Kak Sam karena kurang tidur demi berkorban demi Menjaga anak yang sakit Kak. jadi Tuhan Yesus itu tadi memikul salib ke Bukit Golgata, yaitu ke Bukit Tengkorak Kak Sam. Ya. Kak, tangannya disalib, berdarah Kak. Terus kepalanya di mahkota duri. Terus Kak, kaki tangannya dipaku berdarah. Dia rela berkorban demi manusia. Padahal Tuhan Yesus itu hanya untuk menebus dosa manusia. kita. Dosa kita ya Kak. Iya, dosa kita, dosa adik-adik yang di rumah juga ya Kak Sam. Betul. Jadi untuk adik-adik juga boleh juga di dalam kehidupan sehari-hari berkorban memikul salib itu melalui apa Kak Sam untuk menuju kesuksesan dengan Coba. cara satu belajar, Rajin belajar. dua lagi Kak Sam membantu Orang tua. Terus lagi Kak Sam ya Menuruti perintah orang tua. iya, memang agak susah ya Kak Sam, pengennya kita sih main-main aja. Main-main terus deh, main game, Padahal Kak, sebagai anak kita harus bertanggung jawab ya Kak. Iya. Sebagai bukti kita, pengorbanan kita sebagai anak sekolah minggu. Iya, jadi kita harus berkorban ya Kak ya, Iya. meluangkan Nggak waktu harus kita. mikul salib loh Kak. Kalau Iya. berkorban, Pengorbanan cukuplah itu Tuhan Yesus yang mikul salib ya Kak. berarti artinya itu berkorban itu mau menyerahkan dirinya atau meluangkan dirinya buat adik-adik sekolah minggu, kayak mau meluangkan waktunya untuk belajar, menuntut ilmu untuk sukses, membantu orang tua, Menolong menghormati orang sesama tua. juga ya Kak. Iya, menolong sesama, rajin gereja. Emang kadang ya Kak Sam ya malas ya sekolah minggu, Banyak godaan ya Kak. masih ngantuk nggak mau gitu. Tapi itulah salah satu contoh pengorbanan gitu. Jadi adik-adik, pesan dan kesan kita di dalam pengorbanan seorang Tuhan Yesus yang baik, yang istimewa di dalam kehidupan kita, yang istimewa di dalam hati kita. Berarti kita sebagai anak sekolah minggu, kita harus rajin berdoa, ke gereja, menurut Perintah orang tua juga. taat kepada perintah Tuhan juga Kak Sam. Iya, terutama ya Kak. Rajin sekolah minggu, rajin kalau misalnya nih ibadah tiap minggu, kakak sekolah minggu kirim video duduk yang manis, dengarkan firman Tuhan. Jadi adik-adik, demikian firman Tuhan hari ini. Dalam hati kita selalu kita mengingat pengorbanan Tuhan Yesus di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Selamat Jumat Agung. Tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya, terhapus dosa.
itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Tak kau lupakan diriku, kau ingatku adalah debu, tetapi kau meninggikannya di hadapan malaikatmu. Tak kau hapuskan namaku dari kitab kehidupanmu. Kau tak mau mengakuinya di hadapan Bapa. Kau Allah yang tiada mengingat lagi segala kesalahanku yang telah Engkau ampuni. Walau dosaku merah bagai kesumba, Engkau menjadikanku putih seperti bulu domba. Adik-adik, kita akhiri ibadah kita. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Kami telah mengakhiri ibadah kami Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa bersama kami. Bapa di surga, firman yang sudah kami dengarkan Tuhan, biarlah itu menjadi pedoman bagi hidup kami, hidup anak-anak kami Tuhan, agar kami menjadi anak yang takut akan Engkau. Bapa di surga, banyak dosa pelanggaran kami, ampuni Tuhan, agar tidak terhalang akan berkat yang akan Kau berikan kepada kami. Kita tutup doa kita dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya.